memberikan penjelasan dan petunjuk berkenaan dengan latihan vipassana ini. Dengan kesengajaan saya tidak memberikan pelajaran kemarin supaya saudara-saudara dapat waktu yang cukup untuk menikmati kemajuan-kemajuan latihan, sehingga barangkali saja mengalami apa yang saya jelaskan sebagai noda-noda vipassana, seperti melihat sinar-sinar, mengalami kegiuran, atau badan bergoyang ke depan, ke samping, atau merasa dicubit-cubit, atau merasa badan hilang, dan kemudian merasa konsentrasi sudah tajam, dan kemudian semangat barangkali dirasakan sudah baik, merata, barangkali juga keyakinan sudah timbul kuat, barangkali mengalami rasa bahagia atau rasa seimbang dan sebagainya. Tetapi dalam tahap keadaan sekarang ini, maka semua pengalaman itu sesungguhnya walaupun baik, jadi bukannya jelek, dan merupakan faktor jana, namun dinilai dari perkembangan vipassana bhavana, karena kita menyenangi, menyetujui, menghargai pengalaman-pengalaman itu, maka disebutlah noda. Walaupun mengerti bahwa semuanya itu mengandung asada dan adinawa, atau dengan kata lain menarik, tetapi sesungguhnya pengalaman itu akan menghukum kita. Hukumannya apa? Ya, yang jelas kemajuan latihan akan terhambat. Jadi walaupun mengerti hal itu, tetapi masih menyenangi, masih menghargai, itulah dinamakan persis sekali namanya noda, kekotoran. Karena ia, saya jelaskan lagi, menghambat kemajuan pengamatan. Jadi kalau demikian, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, saudara harus memberikan nilai kepada pengalaman-pengalaman itu sebagai jaring atau kail emas. Jaring emas, kail emas, umpan emas, menarik sekali. Jangan tertarik dengan pengalaman itu. Itulah tekniknya, karena vipassana ini adalah seluruhnya total teknik daripada melepaskan. Akhirnya setelah saudara-saudara tidak tertarik lagi melihat sinar-sinar, mengalami badan merasa hilang, mengalami bahagia, mengalami tenang, sudah tidak tertarik lagi, maka konsentrasi saudara akan mengalih lagi kepada objek pokok, yaitu memperhatikan proses yang muncul dan lenyap. Itu sekarang yang menjadi fokus konsentrasi saudara. Jadi bagaimana saya bisa berhasil melihat proses
jasmani ini, proses perasaan, proses pencerapan, proses pikiran, proses kesadaran, melihat dengan jelas kapan dia timbul, dan kemudian melihat dengan jelas sekali bahwa setelah timbul segera lenyap. Di tempat ia timbul, disitulah ia lenyap, tidak berpindah ke lain tempat. Itulah yang dicari, itulah yang diusahakan. Sehingga saudara-saudara asik sekali. Kaki kiri mulai naik, begitu naik sudah selesai naik. Mulai maju, begitu maju sudah selesai maju. Di mana? Di situ. Turun, di situ juga muncul dan di situ juga lenyap. Kalau saudara sedang makan, disitulah pada waktu melihat sendok piring, kemudian mengambil makanan, disitulah mulai proses muncul. Dan sebenarnya tangan itu bergerak banyak kali, bukan satu kali mengulur tangan masukkan mulut, tidak. Sebenarnya nanti kalau pengamatan saudara sudah tajam, konsentrasi saudara juga tajam, maka gerak tangan itu akan terjadi terputus-putus. Gerak atau apa namanya, jadi terasa kaku sekali, terputus-putus seperti begitu. Itu namanya proses yang terpisah-pisah, proses yang dilihat sepotong demi sepotong, proses yang dilihat bagian demi sebagian, itu menjadi jelas. Itulah yang benar, itulah yang berarti nyana. Itulah yang dicari dalam latihan ini. Melihat apa yang didengar juga begitu, suara Honda mulai muncul dan kemudian lenyap. Mendengar suara burung juga begitu. Apa mencium bau, apa juga demikian, ada muncul dan segera lenyap. Tidak ada satupun yang diterima melalui 6 indria ini. Tidak ada satupun yang bertahan, tetapi ia hanya muncul dan lenyap. Kalau pengertian ini sudah beberapa kali dapat dibuktikan, maka disebutlah balawa udaya baya nyana. Jadi pengertian tentang muncul lenyap yang sudah matang atau tahap akhir. Jadi sepanjang hari malam saudara sibuk hanya bekerja begitu saja untuk melihat proses daripada hidup kehidupan ini melalui ke-6 pintu indria. Semuanya dilihat jelas, terang, nyata, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Tidak ada yang bertahan. Saudara, apabila saudara sudah mengalami pengamatan yang melihat timbul lenyap itu sudah jelas, maka saudara berarti maju dalam latihan. Saudara sudah berarti tidak lagi diperdaya, ditipu oleh yang bukan jalan, saudara anggap sebagai jalan, tidak lagi tertipu. Tetapi sekarang tahu yang mana jalan dan yang bukan jalan. Melihat sinar-sinar bukan jalan. Melihat keseimbangan, keyakinan muncul bukan tujuan.
kalau itu hanya keseimbangan yang muncul pada tahap sekarang, bukan tujuan, bukan jalan. Ketenangan bukan jalan pada tahap ini. Maka saudara berarti sudah mencapai tingkat pembersihan yang dinamakan maga, amaga, nyana, dasana, wisudi. Jadi sampai di sini saudara sudah bisa membedakan yang mana sesungguhnya jalan dan yang mana bukan jalan. Saudara perlu dijelaskan, kalau seorang meditator menyenangi noda-noda vipassana atau noda-noda konsentrasi, maka ia akan menjurus kepada jalan yang salah. Banyak yang kemudian tampil di dalam kehidupan ini sebagai tukang ramal, tukang obat, jadi dukun, jadi macam-macam. Karena dengan jalan meditasi dia bisa melihat apakah obat satu penyakit itu dengan meditasi, melihat apa akar satu pohon, dan kemudian banyak kulit-kulit kayu, dengan konsentrasi bisa ditemukan, lalu dia mengobati dan kemudian merasa itu sebagai sebagai benar. Inilah noda, bukan jalan. Juga kalau dia melihat makhluk-makhluk halus, melihat sinar, melihat swarga, melihat alam astral, itu bukan jalan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang di dalam istilah meditasi disebut mencari mistik, itu seyogianya sudah ditinggalkan pada tahap ini. Saya kira itu hanya apabila saudara mengalami sesuatu dengan melihat dengan terang, apa saja yang bentuknya noda-noda, tinggalkan. Sekarang saudara-saudara melihat fenomena jasmani dan fenomena batin hanya timbul lenyap, hanya begitu-begitu saja, kosong. Pengertian inilah yang akan menjadi obat. Obat apa? Obat untuk menyembuhkan penyakit kemelekatan. Jadi menurut Sang Buddha, anicca dukkha anatta sunyata tatata dan paticca samuppada apabila dilihat dengan jelas, itu akan menjadikan proses transformasi pada batin. Ya, sama halnya dengan kalau membuat sesuatu lalu mencari bahan-bahan kimia dicampur. Inilah yang menjadikan umpamanya makanan tertentu. Persis demikian. Jadi sekali lagi, apa keuntungannya vipassana bhavana ini? Apabila muncul pengertian udayabaya nyana ini, jadi akan melihat anicca, dukkha, anatta, melihat juga sunyata, melihat juga tatata, dan melihat juga paticca samuppada, yang merupakan obat untuk memindahkan, untuk memproses, untuk mentransformasi batin kita yang kuat melekat menjadi berkurang sedikit demi sedikit. Selanjutnya orang-orang bijaksana juga sering sekali memberikan perumpamaan tentang pencapaian udayabaya nyana ini. Ya, dimisalkan sebagai batin kita pada waktu belum mencapai udayabaya nyana adalah seperti makhluk yang tidak punya sayap.
Tetapi setelah mencapai udaya-baya nyana, melihat anicca dukkha anatta, dan selanjutnya dengan jelas, diibaratkan kita memiliki sayap, yang berarti satu waktu, kapan-kapan saja kita bisa terbang. Perbedaannya adalah kalau umpamanya buah kelapa jatuh, demikian perumpamaan itu, maka buah kelapa itu tidak punya sayap. Kemudian dia jatuh, setelah jatuh, dia akan menggelinding ke tempat yang paling rendah. Karena dia adalah buah kelapa yang tidak punya sayap dan juga bukan makhluk hidup. Misalnya begitu. Tetapi beda halnya dengan burung. Burung ini punya sayap. Kalau burung itu hinggap di satu cabang pohon yang sudah kering dan kemudian angin meniup, kemudian cabang pohon itu jatuh, burung itu pun akan jatuh. Tetapi setelah jatuh sekejap, begitu dia sadar, dia akan terbang. Jadi tidak seperti buah kelapa itu. Demikianlah batin kita yang sudah mencapai udaya-baya nyana ini, ibaratnya juga sudah punya sayap. Kalau tertimpa satu peristiwa, apakah itu membuat kebencian, membuat kerinduan, atau membuat apa saja, maka batin kita akan cepat bisa terbang, tidak jatuh untuk seterusnya. Itulah manfaat daripada latihan ini apabila dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi mungkin sedih sebentar dan kemudian sadar kembali. Mungkin rindu sekejap, maka kemudian sadar kembali. Mungkin marah sekejap, kemudian bangkit kembali dan terbang kembali. Jadi beda dengan orang yang masih awam sekali. Dia bisa lama sekali menderita, tidak bisa cepat menyadari. Demikianlah saudara-saudara, pentingnya udaya-baya nyana ini, karena udaya-baya nyana ini merupakan titik dasar daripada pencapaian nyana-nyana yang selanjutnya sampai nyana yang ke-13, yaitu yang disebut anuloma nyana. Sebelum saudara akan pindah ke nyana 14 yang disebut gotrabu nyana. Maka oleh karena itu pencapaian udaya-baya nyana ini disebutlah sebagai tingkat pembersihan yang ke-6, yaitu patipada nyana dasana wisudi. Jadi artinya sudah mencapai meraih kemajuan sang jalan. Nah sekarang setelah mencapai udaya-baya nyana ini, saudara tinggal menunggu aspek-aspek batin yang akan saya jelaskan setelah saudara mendapat penjelasan tentang udaya-baya nyana ini. Sebaiknya saya tidak mendahului, mungkin besok. Jadi setelah agak matang, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pengertian atau nyana yang lebih lanjut yang akan harus dialami secara langsung sekali.
Misalnya yang disebut Bangkanyana, Bayanyana, Adinawanyana, Nibbidanyana, Muncitu Kamyatanyana, dan sebagainya, itu harus timbul sendiri. Misalnya yang disebut Bangkanyana, Bayanyana, Adinawanyana, Nibbidanyana, Muncitu Kamyatanyana, dan sebagainya, itu harus timbul sendiri. Yang saya akan jelaskan satu persatu. Tetapi sekarang saudara, apabila mencapai Udaya Baya Nyana ini berarti sudah perjuangan saudara-saudara sudah betul. Kalau tetap tertarik dengan Piti, Sukang, Serada, UPK, Vipassana Nyana, Obasa, Sinar-sinar, dan lain-lainnya, berarti tidak menginjak jalan yang benar. Itu rahasianya. Nah, sekarang perlu saudara-saudara ketahui bahwa untuk check-in pencapaian Udaya Baya Nyana ini, selain melihat proses jasmani, proses perasaan, proses pikiran, proses pencerapan, kesadaran baik yang timbul melalui kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, dan kontak pintu pikiran. Selain daripada itu, sekarang di dalam waktu saudara duduk, mungkin bisa duduk sudah 1 jam penuh atau lebih. Perhatikanlah, saudara akan pada waktu asik memperhatikan nafas yang masuk keluar atau perut yang naik dan turun. Tiba-tiba ada pengalaman yang bisa melihat bahwa saudara dalam keadaan aktif, berkonsentrasi, tetapi melihat ada saat-saat yang dinamakan interval atau saat berhentinya proses. Ya, apakah itu waktu perut naik, itu ada kosong, tidak ada proses, itu namanya interval. Turun. Jadi berhenti, turun, itu namanya interval, kosong. Lalu ditandai dengan kesadaran apapun, ikut dilihat ada perubahan. Jadi dari konsentrasi yang tajam kemudian rasanya seperti putus. Ya, kalau bahasa Jawa itu dinamakan perasaan yang seperti ada perasaan yang jatuh begitu. Nah, kalau orang naik kapal udara itu merasakan sekali jalan gitu, tapi tiba-tiba udara kosong barangkali, begitu dia bergerak, begitu naik. Nah, ini juga dalam jasmani ini bisa dilihat begitu. Jadi sepertinya ada ceklok begitu, artinya interval gitu. Dan interval ini bisa juga dilihat dengan jelas dalam hal check-in. Misalnya kalau para acarya di luar negeri
memberikan kesempatan kepada kita duduklah 2 jam. Begitu misalnya. Sekarang dalam 1 jam, berapa kali Anda mengalami refleksi badan? Refleksi badan artinya tiba-tiba mau jatuh begitu. Tapi bukan mengantuk. Kalau mengantuk memang sudah berat sekali, tidak tahan, lalu seperti tergantung. Kalau itu tidak, sadar, waspada, tetapi tidak bisa dibendung, ceklok begitu. Nah itu dulu. Kemudian refleksi daripada lutut, kaki dan lain-lainnya tiba-tiba jut begitu dia. Itu harus dihitung untuk check in sampai seberapa matengnya udaya bayanyana itu. Jadi dalam 1 jam berapa kali hitung, berapa kali mengalami demikian. Itu biasanya para acarya yang di luar negeri caranya demikian untuk check in daripada udaya bayanyana ini. Kemudian 1 jam berikutnya dibagi menjadi setengah jam. Setengah jam berapa kali? Kemudian setengah jam berikutnya dibagi 2, seperempat jam berapa kali? Kemudian seperempat jam sisanya harus dibagi 2, 10 menit dulu berapa kali? 5 menit lagi, masihkah mengalami? Jadi semakin banyak mengalami itu, semakin jelas bahwa timbul lenyap itu memang bisa dibuktikan. Jadi dengan demikian saudara-saudara, tanpa dirasa, akhirnya proses transformasi atau perubahan batin sudah terjadi. Jadi kapan saudara menghadapi masalah? Ya, tidak selamanya begini. Ada muncul, ada lenyap. Cepat sekali batin begitu. Kemudian kalau untung, ada muncul, ada lenyap. Jadi batin tidak begitu menggebu-gebu menyambut keuntungan itu. Pada waktu rugi, itu hanya muncul dan lenyap. Memang semua bukan milik kepunyaanku, ada. Maka pikiran pun tidak terlalu jatuh menderita. Itulah yang dicari di dalam vipassana ini. Maka oleh karena itu, apakah gunanya vipassana bhavana ini? Adalah untuk menghadapi problem hidup dan kehidupan yang terjadi. Bukan sehari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus-menerus. Bahkan kesadaran ini kita yakin bahwa bisa dibawa untuk melindungi proses kematian. Sebab akhirnya nanti kita akan bisa melihat bagaimana tipu muslihat pikiran, tipu daya pikiran. Dengan mencapai pengetahuan ini, seolah-olah tipu daya pikiran, tipu muslihat pikiran itu sudah mulai kelihatan. Sama seperti saudara melihat tukang sulap. Saudara lalu mengerti bagaimana cara sulap itu. Tentu rasanya tawar. Saudara-saudara, bagi mereka yang mendambakan kebijaksanaan dan tercapainya kemampuan untuk mengatasi problem hidup dan kehidupan ini, maka bisa menghargai betapa pentingnya pengertian-pengertian yang seharusnya dicapai dalam vipassana bhavana ini. Tapi bagi mereka yang memang kecenderungannya sudah tipis sekali,
Ya tentulah Vipassana ini merupakan siksaan sekali. Siksaan sekali. Dan akhirnya sekarang ini baru 7 hari, jadi baru separuh jalan. Saya kira godaan untuk berhenti latihan, untuk menghentikan latihan, untuk pulang, untuk apa dan sebagainya itu sudah muncul banyak kali. Ya untung lalu bisa bertahan. Dari begitu banyak siswa-siswa Vipassana, saya menemukan kasus-kasus yang beraneka ragam sekali. Ada orang Jerman yang latihan di sini. Dalam waktu 3 hari saya bisa hibur, bisa nasihati, masih bertahan. Tapi hari kelima dia katakan, janganlah menasihati saya lagi, saya mau pulang. Tidak perlu saya dinasihati lagi, saya mau pulang aja. Begitulah. Jadi saudara-saudara, kalau walaupun ada godaan pikiran untuk berhenti, untuk pulang, untuk menyerah dan sebagainya, lalu masih bisa bertahan, itu berarti saudara masih bisa mendapat kesempatan untuk mencapai kemajuan. Saudara-saudara, sekarang berusaha waktu jalan, waktu mandi. Jadi kaki itu seperti apa? Gerakannya putus-putus. Jadi waktu kaki maju, tek, kaku sekali, seperti berhenti, tek, 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 muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Itu yang bagus sekali. Akhirnya saudara akan tiba pada pandangan kebenaran yang disebut parama saja. Sesungguhnya apakah yang disebut jalan? Yang disebut jalan itu hanyalah proses jasmani yang muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, sepotong demi sepotong, sebagian demi sebagian. Sesungguhnya tidak ada yang disebut kaki naik dan maju maupun turun, atau badan membungkuk, berjalan. Itu hanya istilah konvensional. Panyati atau panyapeti, jadi istilah biasa, konvensional. Berharga sekali pengertian ini, luar biasa. Kalau ada kejadian mati, mati itu hanya proses, sepotong demi sepotong, yaitu acaya, upacaya, santati, jarata, dan anicata. Cuma proses yang timbul lenyap sekejap selesai. Jadi mati bukan berarti bukan berarti selesai, tetapi itu hanya proses yang timbul lenyap, dan kemudian segera dilanjutkan dengan proses lanjutannya. Dengan demikian saudara tidak lagi menakuti apa yang disebut mati, apa yang disebut tua, apa yang disebut lapuk, apa yang disebut sakit. Biarlah itu sudah alamiah sekali. Kalau saudara-saudara belajar Dharma, saudara akan mengerti sekali bahwa semuanya itu sudah persis tepat sesuai dengan sebab akibat. Tidak ada yang tidak sesuai dengan sebab akibat. Maka oleh karena itu, saudara-saudara punya batin akan menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih gentle, dan menjadi mudu. Walaupun tidak menjadi biksu, walaupun sebagai orang biasa, walaupun sebagai seorang perumah tangga, walaupun tidak tinggal di wihara, dengan
keadaan batin yang sudah mudu, gentle, dewasa, matang, maka berarti saudara sudah melaksanakan meninggalkan duniawi. Begitulah saudara-saudara. Maka saya tetap berjuang sekali untuk dari dulu sekali, sejak Brahma Wihara ini berada di air panas ya. Sejak dari situ, sejak pindah kemari terus menerus, karena saya punya keyakinan untuk menjadikan seseorang itu mengerti Buddhis yang sebenarnya dan menjadi penganut yang benar. Satu-satunya jalan di samping belajar, maka Vipassana ini paling sederhana, paling praktis, dan tidak banyak memerlukan tutor. Kalau Yonggris mengadakan PPD, berapa perlu tutor? Begitu. Kalau Vipassana ini hanya satu tutor cukup. Mudah-mudahan saudara sudah mulai mengerti latihan ini dengan jelas. Jadi kita tidak lagi melekat kepada ketenangan, tidak melekat kepada sepi sunyi, apa adanya. Biarlah apa yang terjadi, biarlah terjadi. Itu saja. Jadi kebijaksanaan inilah yang dicari. Inilah nyana yang kelak kalau sudah makin maju, mencapai Gotrabu nyana, maka pengetahuan atau nyana saudara akan bergabung, bersekutu dengan jalan kesucian. Itu yang dicari. Memang saudara-saudara, apa yang kita praktekkan di sini cenderung untuk praktek mencari kebijaksanaan. Praktek kita ini tidak melalui samatha bhavana. Kalau melalui samatha bhavana, maka saudara akan bisa mengalami faktor jana pertama, kedua, ketiga itu lebih jelas. Keempat, kelima, jelas. Tetapi keampuhannya memang ada orang yang sudah punya bakat sejak dalam kehidupannya dulu, lalu sudah mahir dalam jana-jana, dan kemudian juga mahir dalam nyana-nyana. Nah, nanti saudara akan bisa membedakan kalau orang yang mencapai jana upeksa, apa bedanya dengan nyana upeksa, apa bedanya dengan sankara upeka. Memang Buddhisme ini menjelaskan hal-hal yang demikian itu sangat terang sekali. Nah, saya sekarang bertanya, ada yang sudah tergoda oleh pikiran mau berhenti, mau menyerah, mau masa bodoh saja, atau karena malu dikatakan tidak kuat, malu minta pulang, lalu ya asal ikut-ikut saja. Nah, jangan demikian. Bangkitkan semangat, tenaga yang merata, konsentrasi yang seimbang, merata, pengertian yang seimbang. Kemudian hanya yang seimbang, serba merata ini akan bisa dijadikan alat untuk meraih kemajuan lebih lanjut. Sambil menunggu
aspek-aspek pengertian yang saya katakan tadi akan muncul satu persatu, mungkin cepat sekali. Besok saya akan memberikan penjelasan lagi, dan kemudian saya sengaja belum memberikan kesempatan untuk check in, menanya saudara-saudara, karena saya mengharapkan dalam latihan ini mencapai udaya bayanyana minimal, paling sedikit udaya bayanyana. Dan tentunya yang saya harapkan yang matang, yang dewasa, bukan yang lemah. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Tirta dulu ya. Ya, Tirta dulu. Kemampuan mengetahui lebih jauh daripada mengalami. Yang jadi belum mengalami sudah dapat apa yang akan, tapi belum merasakan sendiri, tapi mulai. Kemudian kalau lepas suatu ketika lepas konsentrasi itu kayak minggu. Kayak apa? Perasaannya konsentrasi itu lepas kayak apa coba? Kalau tidak tahu bahasa apa, bahasa Makassar, bahasa Indonesia atau bagaimana? Seperti orang bilang, ya limbung gitu. Saya tidak ngerti limbung. Tidak sendirian, limbung antara konsentrasi. Begitu lepas perhatian konsentrasi, sudah melihat misalnya, kemudian nanti suatu ketika lepas. Ya. Ini yang terjadi. Ya, alami saja dulu ya. Ya begini toh. Maksudnya sekarang kita ini semangat, konsentrasi, pengertian. Jadi supaya seimbang sekali. Begitu. Kalau dalam kitab-kitab hanya ada penjelasan. Jadi kalau konsentrasi lemah, ya, semangat lemah itu tentu cenderung kepada dinamida, malas, lesu, kaku, begitu. Begitu. Sadari saja. Tetapi pokok-pokok pengertian ini harus dimengerti. Ya, sekarang mengerti itu tujuannya untuk melihat timbul lenyap. Adapun pengalaman yang bervariasi, ya ketahui sendiri. Kemudian kalau ada sempat, ya konsultasi. Waktu itu kan banyak kesempatan. Iya. Iya. Ya, itu sadari saja, pahami saja, ya. Maksudnya Tirta apa sekarang? Mau minta nasihat? Iya. Jadi limbung itu apa namanya? Saya tidak ngerti limbung. Ya, sengaja jatuh. Ya. Siapa tadi? Subasini? Apa? Gangguan.
Hmm? selalu ini kepala selalu gini, padahal kita mau jalan nanti yang ini begini. Bukan begitu, bukan. Artinya ya mengetahui atau check-in tentang interval ini perlu untuk pengetahuan bahwa interval itu selalu ada, begitu, selalu ada. Nanti kalau sudah kita ketahui dan sudah kita amati dan kita sudah mengerti, saya kira tidak selamanya begitu. Ya, sama seperti PT. Kalau kita belum mengerti, masih menyenangi, masih menyetujui, dia akan mengganggu terus. Setiap duduk meditasi, mulai badan goyang-goyang begitu. Tapi setelah tidak disetujui, tidak dihargai dan dimengerti sekali bahwa ia mengandung asada dan adinawa, selanjutnya akan berhenti sendiri. Enggak usah gitu. Enggak usah begitu. Enggak usah. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Itu. Itu memang proses alam. Proses alam begitu. Ada Iya kan, karena waktu sejak belakangan ini sering mengalami yang demikian. Nah, waktu di sini datang masih berbeda. Iya. Akhir saya pikir itu apa? Akhirnya mendapat satu jalan begitu. Kadang-kadang sudah menuju ke depan, konsentrasi lebih berkuat lagi, otomatis itu hilang lagi. Iya, jadi itulah interval. Saya sudah check in sekarang. Itu memang banyak sekali ada. Setelah dimengerti, kemudian tidak disetujui, begitu pamannya. Tidak usah mencari itu, biarlah secara alamiah liwat. Gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Itu kan kita bisa kontrol. Kalau kita nggak mau ya bisa seperti ini. Bagaimana? Kalau ada kita goyang. Iya. Kalau kita tidak mau, kita bisa kontrol kan otomatis ini sendiri. Betul. Kamu memang menarik, tetapi akan memberikan hukuman. Saya tidak tertarik lagi. Gitu. Siapa lagi yang bertanya? Iya. Tajam begitu. Iya, kan enggak. Iya, itu tergantung daripada kondisi kita. Ada yang piti banyak, gitu. Ya, yang lain? Tidak ada lagi? Tapi kalau seandainya kontrol itu terus menerus ya senantiasa tertunjuk pada naik turunnya, ya sampai jarang misalnya terjadi hal seperti yang diberikan ini. Nah, mana lebih baik yang jarang daripada itu? Oh begini, kalau check in tentang udaya baya nyana, makin banyak, makin benar. Kalau di waktu check in udaya baya nyana. Kalau seandainya terus menerus memantap, hanya jarang sekali terjadi itu dapat terjadi. Kalau begitu seandainya. Iya itu tidak apa juga. Ini kan hanya keperluannya check in udaya baya nyana. Makanya Ya. saya jarang sekali melihat sekali dengan adanya cek yang kita gunakan itu terus menerus sehingga kentara sekali lah. Kalau intinya itu jarang gitu lah. Jarang. Ada usaha Tetapi bisakah mengerti bahwa perasaan itu hanya timbul lenyap,
pikiran itu hanya timbul lenyap, ya, jadi tidak tidak dipengaruhi kuat, lalu kemelekatan kepada timbul lenyap itu juga tidak kuat, begitu. Sebab rahasianya begini, kalau orang melihat timbul lenyap proses itu, secara alamiah kemelekatan akan meninggalkan. Juga benda-benda secara alamiah juga menyebabkan kita tidak melekat, gitu. Itu rahasianya. Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, itu piti namanya, piti. Goyangnya bukan begitu saja ya. Begini terus atau begitu itu. Ada yang lebih keras lagi. Tapi kenyataan kita masih stop itu. Ya, itu gejala piti saja semua itu, gejala piti. Saya mesti ingat waktu kita orang latihan di depan. Iya. Intinya semua pada atas. Ribut ya. Ada seorang siswa meditator itu waktu saya memimpin di Pacet ya, badannya bergoyang-goyang begitu, terus piti. Ada lagi seorang di Jakarta yang namanya Tong Hwa Chu. Ya, ketika latihan di Watu Gong, dia itu timbul kegiuran, dia jalan, prak. Ini sudah jauh lebih baik tempat ini, Tante ya. Kalau dulu waktu di Watu Gong di Kasab begini, kita tidur seperti tahanan, kaki menghadap kemari, yang lain menghadap ke sana. Jadi kalau ada yang mengalami piti yang kasar, wah, terganggu semua. Ex jinapia, dia terlepas kesadarannya. Dia seperti binatang merangkak, begitu. Terus merangkak jalan begitu. Itu gejala piti yang yang kasar, begitu. Lalu tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Karena pada waktu itu tidak ada pelajaran seperti apa yang saya jelaskan sekarang ini. Saudara-saudara untung sekali. Yang melihat sampai orang Bali. Iya, ada yang nangis 3 hari, ada yang takut 3 hari. Saya ingat sekali sama Nyonya Munz dari Jakarta, itu orang Austria, Oostenrijk. Wah, dia takut 3 hari, tidak berani keluar, tidak berani kencing, tidak berani mandi, takut dia itu. Begitu. Ada dulu tuh di Malino satu orang Bali, nanti dia sampai dia kayak gimana? Masih ingat? Iya, calon dokter itu ya. Dia waduh. Kemudian jadi gila dia itu. Iya, jadi gila. Karena saya sudah kasih sinyal berhenti, dia tidak mau. Begitu. Makanya latihan ini harus diseleksi sekali. Tidak boleh ada keturunan gila. Kalau ada keturunan gila, cepat sekali jadi. Iya. Iya. Pengaruhnya di mana Pak? Kayak orang yang sudah mempelajari sesuatu ilmu, pengaruhnya nanti keluar di wipasana ini bagaimana? Tidak boleh dicampur-campur. Vipassana ini tidak boleh dicampur-campur dengan Maksudnya di proses mananya? Iya, kan begini toh. Kebetulan ada yang bertanya, coba dengarkan. Andai kata ada di antara kita yang senang yoga, kemudian karena latihan ini sudah membuat kesal sekali, badan merasa kaku, ringsek, kesel sekali, lalu
yoga. Apa halangannya? Apa kesalahannya? Kalau saudara yoga, maka badan akan terasa seger. Itu menutup kesempatan melihat derita yang sebanyak-banyaknya. Padahal tujuan daripada Vipassana ini justru untuk melihat segala kesakitan badan, kesakitan batin, dan semuanya macam bentuk derita itu supaya bisa dilihat jelas sekali. Banyak orang yang merasa tidak berani menghadapi melihat derita itu yang begitu bertubi-tubi. Salah. Melihat derita sampai 100% itulah pintu masuk ke nirvana. Yang nanti akan saya jelaskan bagaimana aspek-aspek pikiran yang muncul pada latihan ini sampai kepada aspek melihat derita itu luar biasa. Kemudian baru muncul ingin bebas. Kalau tidak melihat derita yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, tidak akan muncul keinginan untuk bebas. Begitu. Jadi pikiran jemu mengkerut terhadap apa saja yang disebut proses hidup dan kehidupan supaya meningkat. Ini jemu, itu mau, itu tidak mau, itu sudahlah, sudah bosan, sudah merasakan semuanya. Itu dulu dimatangkan, kemudian baru ingin bebas muncul. Jadi kalau sekarang sedang badan merasa ringsek lalu ditutup, diselimuti dengan yoga, lalu merasa seger, rugilah kita. Maka tidak boleh dicampur-campur. Begitu. Ya, saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya. Iya begitu. Apakah ini sati kita, perhatian kita yang melemah atau karena dia nyari timbulnya. Apakah juga pengaruh sati perhatian kita yang tidak bisa lama itu yang menyebabkan beberapa waktu kemudian lenyap sama sekali. Nanti akan tiba saatnya bahwa sati itu akan mulai tidak tertarik dengan proses. Jadi kalau proses menjadi lambat, itu berarti sudah ketajaman sati melihat proses itu, sehingga proses menjadi kelihatan lambat. Bahkan mulai munculnya seperti kelihatan, berlangsungnya seperti kelihatan jelas, lenyapnya juga kelihatan jelas. Nanti yang perlu diketahui, ada kalanya sati itu sudah tidak lagi menggebu-gebu atau bersemangat dengan sankara. Itu harus dimengerti. Tidak begitu tertarik lagi dengan sankara. Nah, pada waktu itu jangan kita menganggap bahwa sati kita itu sudah lemah. Sudah artinya sehingga merasakan seperti objek itu hilang. Sebenarnya sati itu tidak begitu melekat, tidak begitu menyenangi, tidak begitu menyergap sankara-sankara. Cukup?
manusia itu kan hanya nama dengan rupa, Pak. Iya. Kalau yang namanya perhatian itu sebenarnya bagian dari apa, Pak? Maksudnya apakah dia masuk di kesadaran atau bentuk pikiran atau di mana nanti? Ya nanti belajar Abhidhamma aja mengerti. Iya, nanti kan bisa nanti itu. Sudah ada buku-buku begitu. Ya. Nah, saya hentikan sampai di sini. Kemudian selamat berjuang dengan dengan semangat baru. Kalau latihan ini seluruhnya tidak ada yang gugur, maka latihan ini dianggap baik. Begitu. Tetapi kalau berguguran, ada yang hari ke-7 gugur mau pulang, tidak bisa dibendung, ada yang hari ke-8, ada yang hari ke-9. Wah, itu caranya namanya latihan kurang sukses. Begitu saja. Ya, saya kira cukup. Kita tutup sampai di sini, saudara namaskara dan kemudian lanjutkan latihan ini.